Kecelakaan maut yang terjadi di KM 487600A, Tol Semarang, Solo, menyisakan duka mendalam. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan 8 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan ini. Eka Supriyanto, 42, salah satu korban selamat dalam musibah kecelakaan beruntun ini. Dia hanya bisa memandangi truk box pengangkut paket dari toko online yang terperosok ke dalam lahan daerah milik jalan tol. Truk nahasnya itu kini tergencet truk pengangkut mobil saat kejadian di lokasi tersebut. Sesekali dia menghela nafas, teringat kejadian super mengerikan yang terjadi tadi pagi saat waktu sahur. Dirinya berangkat dari Jakarta ke Surabaya untuk mengantarkan barang paket pengiriman dari toko online. Namun, sebelum sampai tujuan, dia dan rekan sopirnya tak kuat lagi memejamkan mata. Dia pun kemudian memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang berjarak beberapa puluh meter. Baru saja menikmati nikmatnya tidur, Eko terpaksa terbangun dan jantungnya seakan copot dengan kejadian kecelakaan maut itu. Truknya dihantam truk trailer pengangkut besi cor beton dari belakang hingga terperosok ke jurang. Dia yang ada di dalam kabin kemudian terpaksa memecahkan kaca depan untuk keluar truk itu. Kecelakaan beruntun terjadi di KM 487600A, Tol Semarang Solo, Kabupaten Boyolali, Jumat, 14 April 2023. Kecelakaan itu melibatkan 7 kendaraan besar dan 1 unit minibus elf. Bahkan 2 unit kendaraan pengangkut mobil baru juga terlibat kecelakaan maut di Tol Semarang Solo. Mobil-mobil baru seharga ratusan juta yang diangkut truk itu pun banyak yang rusak. Satu truk mengangkut 6 unit mobil baru, namun tak semuanya rusak parah. Mobil di truk yang paling depan tak banyak yang rusak. Sementara mobil yang di truk belakang, yang ada di lantai 1 banyak yang ringsek. Mobil yang dibawa itu merupakan keluaran pabrik kenamaan Toyota. Mobil-mobil seharga kurang lebih Rp 300 break 380-an juta itu dibawa dari Karawang. Sedianya mobil-mobil ini akan dikirim ke Mojokerto, Jawa Timur. Bang, sehat bang. Sehat, sehat. Terima kasih ya. Terima kasih.
Dari mana nih? Dari tadi Bang. Sangat menjawab ya. Iya. Sehat-sehat semuanya ya. Abang juga sehat-sehat Bang ya, sehat-sehat ya, jangan sakit ya. Apa Bang? Dosen Universitas Indonesia sepertinya sudah terbiasa menangani Yudo Andreawan. Kepala Program Studio Universitas Indonesia, bahkan menuai pujian karena caranya menangani Yudo. Yudo Andreawan menjadi perbincangan setelah videonya ngamuk di stasiun Manggarai menjadi viral. Tak hanya sekali mengamuk, jejak digitalnya yang meresahkan sudah beredar luas di media sosial. Hanya saja Yudo Andreawan selalu lolos dari jerat hukum karena dinilai memiliki gangguan mental. Namun Yudo akhirnya menerima sanksi dari kampus, seusai tingkah dan perilakunya yang di luar nalar. Yudo dicutikan dari kampusnya sampai kondisi mentalnya membaik lagi. Selama dicutikan studinya, kampus berharap Yudo menjalani pengobatan. Yudo justru berkukuh melakukan penelitian mandiri dengan tetap mengakses pelayanan pusat dokumentasi. Yudo mengaku hidupnya menjadi berantakan setelah akan dimasukkan ke RSJ Klender oleh ayahnya. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, OTT dilakukan pada Jumat, 14 April 2023. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Ali dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu, 15 April 2023. Ali mengatakan, Yana dan sejumlah pihak yang ditangkap diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi yaitu suap pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Tim KPK sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka. Yana Mulyana merupakan wali kota yang dilantik setelah wali kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia. Penunjukan Yana Mulyana sebagai PLT Wali Kota Bandung berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Surat itu dikeluarkan pada 10 Desember 2021 dengan nomor 39 HM07 PEM, ODA dan ditanda tangani oleh Ridwan Kamil. Pasangan suami istri menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut di KM 487-600A, Tol Semarang Solo, Jumat, 14 April 2023.
Beruntung, anak dari pasutri itu berinisial M, 14, selamat dari kecelakaan maut tersebut. Namun kejadian itu membuatnya menjadi yatim piatu pada usia yang masih remaja. Keluarga itu diketahui menumpang mobil travel yang akan berangkat dari Purbalingga menuju Nganjuk. Hal itu diungkapkan oleh pegawai RSUD Pandan Arang Boyolali, bernama Suranto. Suami meninggal di TKP yakni berinisial Y dan istrinya berinisial C meninggal di RSUD Pandan Arang. Suranto menuturkan, C sempat mendapat pertolongan di IGD RSUD Pandan Arang dengan luka kepala. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong karena luka terlalu besar hingga meninggal dunia. Sedangkan anak Y dan C berinisial M saat ini masih dalam perawatan di RSUD Pandan Arang. Suranto menambahkan, M, 14, saat ini belum tahu jika orang tuanya telah berpulang. Kecelakaan maut yang terjadi di KM 487600A, Tol Semarang, Solo, menyisakan duka mendalam. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan 8 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan ini. Eka Supriyanto, 42, salah satu korban selamat dalam musibah kecelakaan beruntun ini. Dia hanya bisa memandangi truk box pengangkut paket dari toko online yang terperosok ke dalam lahan daerah milik jalan tol. Truk nahasnya itu kini tergencet truk pengangkut mobil saat kejadian di lokasi tersebut. Sesekali dia menghela nafas, teringat kejadian super mengerikan yang terjadi tadi pagi saat waktu sahur. Dirinya berangkat dari Jakarta ke Surabaya untuk mengantarkan barang paket pengiriman dari toko online. Namun, sebelum sampai tujuan, dia dan rekan sopirnya tak kuat lagi memejamkan mata. Dia pun kemudian memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang berjarak beberapa puluh meter. Baru saja menikmati nikmatnya tidur, Eko terpaksa terbangun dan jantungnya seakan copot dengan kejadian kecelakaan maut itu. Truknya dihantam truk trailer pengangkut besi cor beton dari belakang hingga terperosok ke jurang. Dia yang ada di dalam kabin kemudian terpaksa memecahkan kaca depan untuk keluar truk itu. Kecelakaan beruntun terjadi di KM 487600A, Tol Semarang Solo, Kabupaten Boyolali, Jumat, 14 April 2023. Kecelakaan itu melibatkan 7 kendaraan besar dan 1 unit minibus elf.
Bahkan 2 unit kendaraan pengangkut mobil baru juga terlibat kecelakaan maut di tol Semarang-Solo. Mobil-mobil baru seharga ratusan juta yang diangkut truk itu pun banyak yang rusak. Satu truk mengangkut 6 unit mobil baru, namun tak semuanya rusak parah. Mobil di truk yang paling depan tak banyak yang rusak. Sementara mobil yang di truk belakang, yang ada di lantai 1 banyak yang ringsek. Mobil yang dibawa itu merupakan keluaran pabrik kenamaan Toyota. Mobil-mobil seharga kurang lebih Rp300 break 380-an juta itu dibawa dari Karawang. Sedianya mobil-mobil ini akan dikirim ke Mojokerto, Jawa Timur. Bang, sehat bang. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama bang. Dari mana nih? Dari tadi bang. Sangat menjawab ya. Iya. Sehat-sehat semuanya ya. Abang juga sehat-sehat bang ya, sehat-sehat ya, jangan sakit ya. Apa bang? Dosen Universitas Indonesia sepertinya sudah terbiasa menangani Yudo Andriawan. Kepala Program Studio Universitas Indonesia, bahkan menuai pujian karena caranya menangani Yudo. Yudo Andriawan menjadi perbincangan setelah videonya ngamuk di stasiun Manggarai menjadi viral. Tak hanya sekali mengamuk, jejak digitalnya yang meresahkan sudah beredar luas di media sosial. Hanya saja Yudo Andriawan selalu lolos dari jerat hukum karena dinilai memiliki gangguan mental. Namun Yudo akhirnya menerima sanksi dari kampus, seusai tingkah dan perilakunya yang di luar nalar. Yudo dicutikan dari kampusnya sampai kondisi mentalnya membaik lagi. Selama dicutikan studinya, kampus berharap Yudo menjalani pengobatan. Yudo justru berkukuh melakukan penelitian mandiri dengan tetap mengakses pelayanan pusat dokumentasi. Yudo mengaku hidupnya menjadi berantakan setelah akan dimasukkan ke RSJ Klender oleh ayahnya. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, OTT dilakukan pada Jumat, 14 April 2023.
KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Ali dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 15 April 2023. Ali mengatakan, Yana dan sejumlah pihak yang ditangkap diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi yaitu suap pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Tim KPK sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka. Yana Mulyana merupakan wali kota yang dilantik setelah wali kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia. Penunjukan Yana Mulyana sebagai PLT Wali Kota Bandung berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Surat itu dikeluarkan pada 10 Desember 2021 dengan nomor 39 HM07 PEM, ODA dan ditanda tangani oleh Ridwan Kamil. Pasangan suami istri menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut di KM 487-600A, Tol Semarang-Solo, Jumat, 14 April 2023. Beruntung, anak dari pasutri itu berinisial M, 14, selamat dari kecelakaan maut tersebut. Namun kejadian itu membuatnya menjadi yatim piatu pada usia yang masih remaja. Keluarga itu diketahui menumpang mobil travel yang akan berangkat dari Purbalingga menuju Nganjuk. Hal itu diungkapkan oleh pegawai RSUD Pandan Arang Boyolali, bernama Suranto. Suami meninggal di TKP yakni berinisial Y dan istrinya berinisial C meninggal di RSUD Pandan Arang. Suranto menuturkan, C sempat mendapat pertolongan di IGD RSUD Pandan Arang dengan luka kepala. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong karena luka terlalu besar hingga meninggal dunia. Sedangkan anak Y dan C berinisial M saat ini masih dalam perawatan di RSUD Pandan Arang. Suranto menambahkan, M, 14, saat ini belum tahu jika orang tuanya telah berpulang. Kecelakaan maut yang terjadi di KM 487-600A, Tol Semarang, Solo, menyisakan duka mendalam. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan 8 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan ini. Eka Supriyanto, 42, salah satu korban selamat dalam musibah kecelakaan beruntun ini.
Dia hanya bisa memandangi truk box pengangkut paket dari toko online yang terperosok ke dalam lahan daerah milik jalan tol. Truk nahasnya itu kini tergencet truk pengangkut mobil saat kejadian di lokasi tersebut. Sesekali dia menghela nafas, teringat kejadian super mengerikan yang terjadi tadi pagi saat waktu sahur. Dirinya berangkat dari Jakarta ke Surabaya untuk mengantarkan barang paket pengiriman dari toko online. Namun, sebelum sampai tujuan, dia dan rekan sopirnya tak kuat lagi memejamkan mata. Dia pun kemudian memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang berjarak beberapa puluh meter. Baru saja menikmati nikmatnya tidur, Eko terpaksa terbangun dan jantungnya seakan copot dengan kejadian kecelakaan maut itu. Truknya dihantam truk trailer pengangkut besi cor beton dari belakang hingga terperosok ke jurang. Dia yang ada di dalam kabin kemudian terpaksa memecahkan kaca depan untuk keluar truk itu. Kecelakaan beruntun terjadi di KM 487600A, Tol Semarang-Solo, Kabupaten Boyolali, Jumat, 14 April 2023. Kecelakaan itu melibatkan 7 kendaraan besar dan 1 unit minibus Elf. Bahkan 2 unit kendaraan pengangkut mobil baru juga terlibat kecelakaan maut di Tol Semarang-Solo. Mobil-mobil baru seharga ratusan juta yang diangkut truk itu pun banyak yang rusak. Satu truk mengangkut 6 unit mobil baru, namun tak semuanya rusak parah. Mobil di truk yang paling depan tak banyak yang rusak. Sementara mobil yang di truk belakang, yang ada di lantai 1 banyak yang ringsek. Mobil yang dibawa itu merupakan keluaran pabrik kenamaan Toyota. Mobil-mobil seharga kurang lebih Rp 300 break 380-an juta itu dibawa dari Karawang. Sedianya mobil-mobil ini akan dikirim ke Mojokerto, Jawa Timur. Bang, sehat bang. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama bang. Dari mana nih? Dari tadi bang. Sangat menjawab ya. Iya. Sehat-sehat semuanya ya. Abang juga sehat-sehat bang ya, sehat-sehat ya, jangan sakit ya. Apa kah bang? Dosen Universitas Indonesia sepertinya sudah terbiasa menangani Yudo Andreawan. Kepala Program Studio Universitas Indonesia, bahkan menuai pujian karena caranya menangani Yudo.
Yudo Andriawan menjadi perbincangan setelah videonya ngamuk di stasiun Manggarai menjadi viral. Tak hanya sekali mengamuk, jejak digitalnya yang meresahkan sudah beredar luas di media sosial. Hanya saja Yudo Andriawan selalu lolos dari jerat hukum karena dinilai memiliki gangguan mental. Namun Yudo akhirnya menerima sanksi dari kampus, seusai tingkah dan perilakunya yang di luar nalar. Yudo dicutikan dari kampusnya sampai kondisi mentalnya membaik lagi. Selama dicutikan studinya, kampus berharap Yudo menjalani pengobatan. Yudo justru berkukuh melakukan penelitian mandiri dengan tetap mengakses pelayanan pusat dokumentasi. Yudo mengaku hidupnya menjadi berantakan setelah akan dimasukkan ke RSJ Klender oleh ayahnya. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menurut juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, OTT dilakukan pada Jumat, 14 April 2023. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Ali dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu, 15 April 2023. Ali mengatakan, Yana dan sejumlah pihak yang ditangkap diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi yaitu suap pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Tim KPK sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka. Yana Mulyana merupakan wali kota yang dilantik setelah wali kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia. Penunjukan Yana Mulyana sebagai PLT Wali Kota Bandung berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Surat itu dikeluarkan pada 10 Desember 2021 dengan nomor 39 HM07 PM Odda dan ditanda tangani oleh Ridwan Kamil. Pasangan suami istri menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut di KM 487-600A, Tol Semarang Solo, Jumat, 14 April 2023. Beruntung, anak dari pasutri itu berinisial M, 14, selamat dari kecelakaan maut tersebut. Namun kejadian itu membuatnya menjadi yatim piatu pada usia yang masih remaja. Keluarga itu diketahui menumpang mobil travel yang akan berangkat dari Purbalingga menuju Nganjuk. Hal itu diungkapkan oleh pegawai RSUD Pandan Arang Boyolali, bernama Suranto.
Suami meninggal di TKP yakni berinisial Y dan istrinya berinisial C meninggal di RSUD Pandan Arang. Suranto menuturkan, C sempat mendapat pertolongan di IGD RSUD Pandan Arang dengan luka kepala. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong karena luka terlalu besar hingga meninggal dunia. Sedangkan anak Y dan C berinisial M saat ini masih dalam perawatan di RSUD Pandan Arang. Suranto menambahkan, M, 14, saat ini belum tahu jika orang tuanya telah berpulang. Kecelakaan maut yang terjadi di KM 487-600A, Tol Semarang, Solo, menyisakan duka mendalam. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan 8 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan ini. Eka Supriyanto, 42, salah satu korban selamat dalam musibah kecelakaan beruntun ini. Dia hanya bisa memandangi truk box pengangkut paket dari toko online yang terperosok ke dalam lahan daerah milik jalan tol. Truk nahasnya itu kini tergencet truk pengangkut mobil saat kejadian di lokasi tersebut. Sesekali dia menghela nafas, teringat kejadian super mengerikan yang terjadi tadi pagi saat waktu sahur. Dirinya berangkat dari Jakarta ke Surabaya untuk mengantarkan barang paket pengiriman dari toko online. Namun, sebelum sampai tujuan, dia dan rekan sopirnya tak kuat lagi memejamkan mata. Dia pun kemudian memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang berjarak beberapa puluh meter. Baru saja menikmati nikmatnya tidur, Eko terpaksa terbangun dan jantungnya seakan copot dengan kejadian kecelakaan maut itu. Truknya dihantam truk trailer pengangkut besi